Film spesies ini berkisah tentang percobaan ilmuwan yang menggabungkan DNA alien dengan DNA manusia melalui satu dari 100 sel telur percobaan yang menghasilkan gadis bernama Sil. Sil seperti manusia normal namun berkembang menjadi 12 tahun dalam 3 bulan. Sil merupakan makhluk sensual tapi mematikan yang bisa berubah dalam sekejap dari seorang wanita cantik menjadi pembunuh berlapis baja. Celakanya, Sil kabur dari laboratorium. Oleh karena itu, agen dari pemerintahan memburunya sebelum Sil bertemu dengan seorang pria dan berkembang biak. Teknologi rekayasa genetika pada film ini yaitu tentang DNA rekombinan antara manusia dan alien. Nah, kebenaran DNA alien ini belum diketahui. DNA alien disuntikan ke 100 ovum manusia dan dibiarkan berkembang biak. Dalam waktu yang singkat, perkembangbiakan janin sangat cepat. Sehingga dalam usia 1 minggu sudah lahir menjadi individu baru seperti manusia normal. Teknologi DNA rekombinan merupakan teknik penggabungan DNA dari spesies yang berbeda sehingga diperoleh organisme baru dengan sifat-sifat kombinasi atau yang diinginkan. Proses rekombinasi DNA yang umum dilakukan adalah dengan menggabungkan untaian DNA dari 2 organisme yang berbeda. Pemilihan metode bergantung kepada gen mana yang akan dipindahkan dan jenis organisme mana yang akan menerima informasi genetik baru. Prinsip dasar DNA rekombinan. Di dalam inti sel manusia terdapat kromosom yang mengandung gen. Salah satunya yaitu adalah pengkode enzim insulin. Enzim tersebut dipotong dengan enzim retriksi endonuklease. Enzim yang dipotong akan diisolasi di plasmid bakteri E. coli. Oleh karena itu, plasmid harus dipotong sesuai dengan gen insulin. Setelah pemotongan, gen insulin dan plasmid disatukan dengan enzim ligase. Nah, inilah yang dimaksud dengan penggabungan atau DNA rekombinan. Setelah itu, plasmid yang disisipkan gen manusia dimasukkan ke dalam bakteri. Kemudian bakteri dibiarkan berkembang biak agar menghasilkan koloni rekombinan yang banyak. Peran DNA rekombinan yaitu memungkinkan bagi para peneliti untuk mengisolasi berbagai DNA organisme, menggabungkan DNA yang berasal dari organisme yang berbeda sehingga terbentuk kombinasi DNA atau yang disebut dengan DNA rekombinan. Memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme prokaryotik atau eukaryotik hingga DNA rekombinan dapat bereplikasi dan bahkan dapat diekspresikan. Gambar tersebut merupakan aplikasi rekayasa genetika dalam kehidupan nyata melalui teknik DNA rekombinan. Seperti halnya pada bidang pertanian, dapat mengusahakan tanaman terutama yang mempunyai arti ekonomi lebih tahan terhadap bakteri, jamur, dan cacing. Pada bidang peternakan, induk dari spesies biasa dapat melahirkan anak dari spesies langka. Selain itu, telur hewan langka yang sudah dibuai dapat dibekukan lalu disimpan bertahun-tahun meskipun indukannya sudah mati. Pada bidang kedokteran, ilmuwan mampu menghasilkan insulin dari bakteri dan membuat vaksin, misalnya vaksin hepatitis B. Kemudian, ilmuwan juga melakukan penelitian pada mikroba E. coli dengan menambahkan molekul DNA yang tidak biasa ditemukan di bakteri. Lalu, ilmuwan juga menciptakan DNA sintesis yang kemudian dapat dijadikan untuk menciptakan kehidupan baru yang berasal dari protein. Potensi rekayasa genetika di masa depan yaitu dapat dijadikan untuk menentukan obat-obatan jenis baru pada ilmu kedokteran, termasuk bidang nanoteknologi. Pada bidang pertanian dan peternakan, mampu menghasilkan bibit unggul dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, DNA sintesis yang berasal dari bakteri dapat diubah menjadi molekul RNA dan dapat digunakan untuk mengontrol perilaku bakteri di masa yang akan datang.